Halo guys, kembali lagi di channel Yende. Di video kali ini saya akan membahas sebuah film yang berasal dari semesta John Wick dengan judul Ballerina yang dirilis pada tahun 2025. Perlu kalian ketahui kalau latar waktu di film ini berlatar di tengah-tengah John Wick 3 dan keempat. Jadi cerita dalam film ini berfokus kepada tokoh baru yang merupakan gadis penari balet yang terpaksa masuk ke dunia gelap untuk membalaskan dendam kematian ayahnya. Di sini gadis itu juga mendapat banyak bantuan dari tokoh-tokoh lain dalam dunia John Wick. Lalu, bagaimana keseruan dan kelanjutan ceritanya? Daripada penasaran, mari kita simak alur ceritanya. Film dibuka dengan gadis kecil berlumuran darah bernama F. Makaro yang sedang duduk di koridor rumah sakit sambil membawa musik box dengan miniatur balet di dalamnya. Scene kemudian menunjukkan kejadian sebelumnya, di mana F sedang bermain bersama ayahnya yang bernama Javier. Tetapi di malam harinya, terlihat beberapa pria bersenjata sedang mengintai rumah mereka. Para pria bersenjata itu pun mulai membunuh penjaga di rumah Javier secara diam-diam. Javier yang merasakan kedatangan mereka pun langsung melakukan perlawanan dan meminta F agar tetap berlindung di belakangnya. Ternyata kedatangan para pria itu karena ingin membawa F. Javier lalu menyuruh F bersembunyi di ruangan rahasia di balik rak-rak buku. Dari balik rak, F menyaksikan ayahnya kalah dan berakhir dikepung. Tak lama kemudian, bos dari sekelompok bersenjata itu muncul. Ia biasa dipanggil dengan nama The Counselor. Pria parubaya itu lalu menjelaskan ke Javier kalau mereka datang untuk mengambil hak mereka, yaitu F. Jadi ternyata Javier ini menikah dengan wanita dari sektenya The Counselor, sedang Javier berasal dari organisasi saingannya The Counselor, yaitu Ruska Roma. Tapi karena sekte The Counselor itu sangat salah ajarannya dan penuh dengan kekerasan, maka Javier berusaha untuk membawa F pergi yang akhirnya menyebabkan kematian istri Javier. Itulah mengapa The Counselor ingin sekali membawa F karena gadis itu murni keturunan darah dari sektenya. Lalu karena Javier menolak keras untuk menyerahkan putrinya, jadi The Counselor memberinya dua pilihan, yaitu memberinya pistol untuk bunuh diri tapi F akan tetap selamat, atau membunuh The Counselor tapi endingnya Javier dan F akan mati. Tanpa pikir panjang, Javier pun memilih untuk bunuh diri. Tapi saat Javier mengarahkan pistolnya ke dirinya, F tiba-tiba memanggil Papa Zola. Alhasil Javier pun memasang pelindungan untuk putrinya dengan menembaki mereka. Sementara The Counselor pergi dan menyerahkan semuanya ke anak buahnya. Sampai akhirnya, salah satu pria bersenjata itu hampir saja membunuh Javier menggunakan pelatinya. Untung saja, F muncul dan memberanikan diri untuk membunuh pria tersebut. Javier lalu membawa F pergi dari rumah itu sambil memasang bom. Tapi di saat yang sama, Javier malah tertembak. Alhasil, tepat saat rumah mereka meledak dan keduanya berhasil keluar dari rumah itu, Javier pun kehilangan nyawanya. Scene kemudian kembali ke awal film, di mana F yang sedang duduk di rumah sakit tiba-tiba didekati oleh Winston Scott. Winston lalu mengungkapkan belasungkawa atas meninggalnya Javier. Dan karena F masih kecil serta sudah tidak memiliki siapa-siapa lagi, jadi Winston mengajak F agar dirawat oleh keluarga ayahnya. F pun setuju dan langsung dibawa ke rumah Ruska Roma.
Bagi yang belum tahu, Ruska Roma ini merupakan sebuah organisasi kriminal dengan subkelompok orang Romani di Rusia. Ruska Roma juga menjadi tempat pelatihan pembunuh bayaran legend yang tak lain adalah John Wick. Lalu, sesampainya di Puspita Roma, F diminta menghadap The Director. Di situ The Director mengungkapkan kalau ia tahu apa yang F rasakan sekarang, dan di tempat itulah F akan belajar meluapkan amarah di dalam dirinya. Dan karena F ingin balas dendam, F pun setuju untuk bergabung dengan Ruska Roma. I can give you somewhere to put that anger. Don't let them steal your future. F kemudian bertemu lagi dengan Winston dan wanita bernama Nogi. Winston lalu memberi F koin emas sebelum akhirnya ia pergi. Di situ Nogi mulai mendekati F dan mengajaknya mengobrol. Nogi lalu mengaku kalau ia kenal dengan ayah F karena Javier merupakan murid dari Ruska Roma juga. Mereka juga biasa dikenal sebagai Kikimora yang memiliki roh mitologis di masing-masing tubuhnya yang bisa berubah menjadi jahat dan baik tergantung pada orangnya. Nogi juga memberitahu kalau koin emas yang dipegang F itu punya dua sisi, yang satu artinya membunuh dan sisi satunya lagi berarti menyelamatkan. 12 tahun kemudian, F mendapatkan pelatihan balet di bawah bimbingan The Director. Seperti yang kita ketahui, pelatihan di Ruska Roma itu benar-benar keras. The Director akan terus menyuruh para ballerina untuk menari meski kakinya sudah luka-luka dan berdarah. That will be all for today. Who's next? Selain ada balet di Ruska Roma, juga ada pelatihan skill assassin dengan menggunakan berbagai macam senjata. Di tempat pelatihan, F berteman dekat dengan gadis bernama Tatiana. F lalu lanjut belajar segala jenis bela diri dan pelatih menembak dengan diajari oleh Nogi. Semakin bertambahnya waktu, kemampuan F semakin berkembang dan mulai terlihat keterampilannya sebagai Kikimora atau pembunuh. Sampai akhirnya di suatu hari, F melihat barang-barang Tatiana hilang dan ranjangnya sudah rapi. Jadi F pun langsung menanyakannya ke direktur yang menjelaskan kalau Tatiana tidak mempunyai keterampilan untuk membunuh. Dan karena kemampuannya tak memenuhi yang dibutuhkan Ruska Roma, alhasil Tatiana pun dibiarkan pergi. Sementara F itu sendiri justru terlihat memiliki kemampuan membunuh dan akhirnya direktur pun memberinya tes terakhir untuk F. Di mana ia dimasukkan ke sebuah ruangan yang sudah disiapkan pistol beserta pelurunya di atas meja. Lalu tak lama kemudian, seorang wanita masuk dan disusul dengan suara bel. Seketika, wanita itu pun langsung memasang peluru ke pistolnya, begitu pula dengan F yang langsung paham dan segera menembak mati wanita tersebut. Lalu di hari berikutnya, pembunuh epik yaitu John Wick aka Baba Yaga datang ke tempat pelatihan. Kedatangannya itu pun membuat para murid tercengang melihat sosok gondrong yang biasa magang di terminal. Kedatangan John Wick adalah untuk meminta The Director memberinya akses aman ke Casablanca yang terjadi di film ketiga. F lalu mengambil kesempatan itu dengan mendekati John dan menanyakan bagaimana dulu ia bisa lolos dari pelatihan ini. John pun mengungkapkan kalau setiap murid bisa keluar dari pelatihan atau membuat pilihan sendiri untuk menjadi seperti John. Setelah mendengar hal itu, F pun akhirnya membuat pilihan untuk melanjutkan apa yang sudah ia jalani dan terjun ke dunia yang penuh dengan kekerasan. F kemudian menemui Nogi untuk diberikan misi pertamanya, yaitu melindungi seorang wanita muda bernama Katla Park yang merupakan pewaris. Jadi ayah Katla ini khawatir dengan putrinya karena pesaing bisnisnya yaitu Il Seong mengancam akan menculik Katla. Meskipun Nogi hanya membekali pistol peluru karet, F tetap mengambil misi ini. F lalu pergi ke klub malam untuk memantau Katla yang sedang joget di sana.
Sampai akhirnya tak lama kemudian muncullah Il Seong bersama anak buahnya dan mencoba untuk membawa Katla. F yang melihat itu pun langsung beraksi untuk menghentikan mereka, dan dari sinilah terjadi pertarungan yang lumayan epik. Dalam aksinya itu, F berhasil menjatuhkan semua anak buah Il Seong. F lalu lanjut mengejar Il Seong yang membawa paksa Katla dan meraih palu untuk dijadikan sebagai senjata. Namun Il Seong mencoba untuk menghentikannya dan mengajak F untuk duel. Tapi karena kemampuan bela diri F tidak diragukan lagi, ia pun mampu menjatuhkan Il Seong dan memukulinya beberapa kali menggunakan palu. Dengan begitu, F berhasil menyelesaikan misi pertamanya dan membawa Katla ke tempat yang aman. 2 bulan kemudian, F terlihat baru saja menyelesaikan misinya kesekian kalinya dengan membunuh beberapa pria di sebuah apartemen. Dari misi ini, F mendapatkan cuan sebesar $750.000. Singkatnya, saat F pergi menggunakan mobilnya, tiba-tiba ia ditabrak oleh sebuah mobil yang di dalamnya terdapat 2 pria. Kedua pria itu mencoba untuk membunuh F, tapi untungnya F mampu mengalahkan keduanya dengan sangat mudah. Di saat itu juga, F tidak sengaja melihat pergelangan salah satu pria itu memiliki bekas luka berbentuk X. Hal itu mengingatkan F pada pelaku yang dulu menyerang rumahnya hingga membunuh ayahnya, karena mereka memiliki bekas luka yang sama. Jadi F pun memotong tangan pria itu dan memberinya ke direktur. Saat menghadap ke direktur, F menjelaskan kalau ia tahu bekas luka X itu merupakan tanda dari seorang anggota sekte. F lalu meminta si direktur untuk memberitahu lokasi markas sekte itu. Namun sayangnya si direktur menolak karena ternyata Ruska Roma dan para anggota sekte ini sudah berdamai. Jadi the direktur tak bisa membantu F dan ikut campur dalam melacak keberadaan para anggota sekte tersebut. Dikarenakan tidak mendapatkan petunjuk apa-apa dari the direktur, F pun akhirnya pergi ke The Continental Hotel di New York dan menemui Sharon. Di situ F langsung bilang ingin bertemu dengan Winston. Jadi Sharon menyuruh F untuk masuk ke sebuah ruangan dan bertemu dengan Pak Winston. F lalu langsung to the point mengungkapkan tujuan kedatangannya, yaitu mencari sekte yang sudah membunuh ayahnya. Namun Winston menyarankan F agar tidak mencari tahu hal itu, karena semakin sedikit informasi yang F tahu, maka akan semakin baik. Tapi F tetap mengeyel dan menyerahkan koin emasnya sebagai token untuk mencari keberadaan sekte itu. Winston lalu mulai mengungkapkan kalau para anggota sekte ini sangatlah keji. Mereka membunuh bukan hanya karena dendam, melainkan juga hanya untuk kesenangan saja. Namun tak ada yang tahu di mana lokasi pasti para anggota sekte itu tinggal. Akan tetapi Winston mendapat informasi kalau salah satu anggota sekte yang bernama Daniel Penn sedang menginap di Hotel Continental cabang Praha. Winston pun langsung menghubungi adminnya untuk mencari tahu informasi tentang Penn yang ternyata sering pesan es krim di kamarnya. Setelah mendapat beberapa informasi, F segera pergi ke Hotel Continental Praha dan memesan kamar di samping kamar Penn. Namun tanpa F sadari kalau ternyata Penn ini juga sedang diburu oleh para anggotanya sendiri, termasuk seorang wanita bernama Lena. Setelah F masuk ke kamarnya, ia mulai memanjat jendela dan menyusup ke kamar Daniel. Disitulah F bertemu dengan anak kecil bernama Ella yang ternyata putri dari Penn. Bersamaan dengan itu, Penn muncul dan segera mendongong senjatanya ke arah F. Tapi Penn kemudian menurunkan senjatanya setelah F mengatakan kalau ia hanya ingin mencari orang-orang sekte yang membunuh ayahnya dulu.
Sedang di samping itu, Lena dan beberapa anggota sekte mendapati kalau Pen sedang berbicara dengan seorang wanita. Dan karena takut Pen diambil lebih dulu oleh si wanita alias F, Lena pun menggandakan harga kepala Pen, sehingga para pembunuh lain mulai berebut memburu Pen. Kabar tentang kenaikan harga pemburuan Pen pun diumumkan dan sampai di Pen-nya sendiri. Jadi Pen pun mulai menyiapkan senjatanya dan membawa Ella pergi. Tapi sayangnya para pembunuh bayaran sudah menunggu Pen di depan kamarnya. Alhasil terjadilah tembak-tembakan di antara mereka. Di saat F sedang melawan para musuh, Pen menggunakan kesempatan itu untuk pergi membawa Ella. Setelah menjatuhkan beberapa orang, F segera menyusul Pen dan saat mereka sedang berada di dalam lift, Pen mengatakan kalau orang-orang yang menyerang mereka adalah ulah dari para anggota sekte karena mereka ingin membawa Ella. Sedangkan Pen tidak ingin putrinya mendapat kehidupan seperti orang-orang sekte yang kejam. Jadi Pen meminta F untuk membawa Ella bersamanya. Meskipun awalnya menolak, tapi F tidak punya pilihan lain karena Ella juga bernasib sama seperti dirinya dulu. Pen, F, serta Ella lalu keluar dari gedung dan sebisa mungkin menghindari musuh. Pen kemudian menyuruh F membawa Ella pergi, sementara dirinya melawan para anggota sekte. Tapi sayangnya para musuh berhasil menjatuhkan Pen, sedangkan F dipukul dari belakang oleh seseorang hingga pingsan, dan dengan begitu Lena serta yang lain bisa membawa Ella pergi. Tak lama kemudian Lena lalu menghubungi The Counselor kalau ada wanita asing yang ikut campur dan ingin membawa Ella. Counselor pun meminta Lena untuk memburu wanita tersebut alias F. Di sisi lain, F terbangun bersama dua orang sekte lain. Mereka ditangkap oleh pihak Hotel Continental. Karena seperti yang kita ketahui, kalau pihak Continental tidak membiarkan siapapun untuk membuat keributan di hotel mereka. Meskipun begitu, di sini F membela diri karena ia tidak membunuh siapapun dalam kejadian tadi. Alhasil pihak hotel pun membunuh dua orang sekte itu dan membiarkan F pergi. Setelah itu, F pergi ke penjual senjata bernama Frank sambil menunjukkan koin emasnya. Mengetahui F dari Ruska Roma, Frank pun memperlihatkan koleksi dagangannya. Tapi tak lama kemudian, para anggota sekte tiba-tiba muncul dan menyerang toko Frank. Frank lalu melakukan serangan balik, sedangkan F masuk ke gudang untuk mengambil beberapa bom dan meledakkan para anggota sekte. Selang tak lama, F dan Frank berhasil menjatuhkan para penyerang. Meskipun tangan Frank sedikit terluka akibat tertembak, dan sebagai balasannya karena F sudah membantu menjatuhkan para penyerang, Frank pun memberitahu F lokasi tersembunyi sekte tersebut yang berada di suatu tempat di pegunungan Austria. Tak menunggu lama, F langsung pergi mencari tempat persembunyian mereka, dan tempat pertama yang F datangi adalah kota Hallstatt. Ia lalu masuk ke sebuah bar yang terlihat normal seperti biasa. Di situ F melihat banyak musik box dengan miniatur balet seperti yang dulu ia punya. Tak lama kemudian ada seorang pria yang baru saja tiba, namun gerak-gerik pengunjung lain terlihat sudah aneh. Dan benar saja, pria itu tiba-tiba mengeluarkan pistolnya dan menembaki ke arah F. F pun mencoba melakukan perlawanan dan dengan teknik yang pernah diajari oleh Adudu, F pun berhasil membunuh pria tersebut. Sementara itu, pelayan bar menghubungi seorang untuk segera datang. Dan selang tak lama, beberapa polisi dan warga setempat mulai menyiapkan senjatanya untuk memburu F. Ternyata kota yang terlihat normal itu semua penduduknya merupakan anggota sekte.
Untungnya F mampu mengalahkan mereka semua dengan mudah meski F harus terluka di bagian punggungnya karena titikan pisau. F kemudian langsung pergi dari bar, namun di setiap penjuru kota ia selalu bertemu warga yang mencoba untuk membunuhnya. Sampai akhirnya F tidak menemukan jalan lain dan berakhir dikepung oleh Lena serta anggota sekte lainnya. Lena lalu melihat ke punggung F yang bajunya robek dan mendapati tato khas anggota Ruska Roma. Jadi Lena pun memukul F dan menyandranya. Di sisi lain, The Counselor terlihat sedang menenangkan Ella yang terus menanyakan tentang ayahnya. Di waktu yang sama, Lena lalu datang dan memberitahu Counselor kalau wanita yang mereka tangkap adalah anggota Ruska Roma. Jadi The Counselor segera menemui F dan menginterogasi tujuan kedatangan F jauh-jauh ke tempat ini. Karena jika alasannya untuk menyelamatkan Ella jelas salah, karena Ella adalah cucu Counselor dan Pen merupakan putranya. F kemudian menjelaskan tentang kejadian waktu dulu saat The Counselor dan anggota sekte lainnya mencoba membawa F dan membunuh Javier. Dari sinilah Counselor baru sadar kalau wanita yang ada di depannya adalah cucunya yang bernama F. Counselor lalu segera memanggil Lena dan memberitahu fakta kalau F adalah adik kandung Lena. Bersama dengan itu, F berhasil melepaskan ikatannya dan menyerang para bodyguard Counselor. Setelah itu, F kabur dan bersembunyi di sebuah rumah. Sementara Lena mencoba untuk mengejarnya. Lalu saat keduanya sedang berhadapan, Lena memberitahu F kalau mereka adalah kakak beradik. Jadi dulu F dan Lena memang lahir di kota ini, akan tetapi sang ayah malah membawa F pergi dari kota ini dengan harapan putrinya mendapat kehidupan normal dan jauh dari kekerasan. Namun hal inilah yang membuat Lena iri, karena Javier hanya membawa F pergi, sedangkan dirinya terjebak di sekte kejam ini. Lena juga menganggap kalau F tidak ada bedanya dengan para anggota sekte, karena F juga sering membunuh orang selama menjadi bagian dari Ruska Roma. Tapi F menyangkal karena saat pelatihan di Ruska Roma, para murid boleh menentukan pilihan mereka sendiri, dan F memang memilih jalannya menjadi pembunuh bayaran. Sedang dalam sekte itu, mereka dipilih paksa oleh The Counselor untuk mengembangkan sekte tersebut. Selang tak lama, beberapa anggota sekte lain sudah mengepung di luar rumah dan melaporkan ke hal ini kepada The Counselor. Tapi Counselor tanpa ragu menyuruh mereka untuk meledakkan rumah tersebut dan membunuh F serta Lena. Alhasil mereka pun melemparkan beberapa granat dan meledakkan rumah tersebut. Sayangnya dalam ledakan itu Lena tidak selamat, sedangkan F harus melawan anggota sekte yang mulai berdatangan. Untungnya, F mampu mengalahkan mereka dengan mudah. F kemudian berkomunikasi dengan The Counselor melalui radio milik Lena. Sedang Counselor yang panik bahagia menghubungi direktur karena ada anggota Ruska Roma yang melanggar perjanjian mereka dan menganggap kalau tindakan F ini menyatakan perang. Namun, The Director bersikeras kalau Ruska Roma tidak ada hubungannya dengan masalah ini dan The Director tak pernah mengirim F untuk menyerang anggota sekte. Jadi The Counselor pun meminta direktur agar mengirim seseorang untuk menghabisi F. Setelah setuju, si direktur pun mengirim seorang pria yang menjadi murid andalannya. Di sisi lain, F mulai mengumpulkan beberapa senjata yang ia temukan sebagai perlawanan tir terakhirnya. Di malam harinya, orang kiriman dari direktur akhirnya datang. Orang itu ternyata adalah Babayaga alias John Wick. Melihat kedatangan sang serigala, Counselor pun meminta semua anak buahnya agar tidak menyerang John dan menyerahkan semuanya kepada John. John dan F akhirnya bertemu di sebuah bangunan kosong. Di situ F masih mengingat perkataan John kalau semua murid di Ruska Roma punya pilihan untuk lanjut atau tidak, dan pilihan itu masih berlaku bagi F. Namun F tetap melanjutkan jalan yang sudah ia pilih. Alhasil keduanya pun memulai duel maut.
Selama perkelahian itu, John memaksa F untuk menyerah saja. Dengan begitu ia akan membiarkannya pergi. Namun F masih mau membalaskan dendamnya ke para sekte yang sudah membunuh ayahnya. Jadi John memberi F kesempatan untuk membalaskan dendamnya dan mereka akan kembali berhadapan sebelum pukul 12 malam. F lalu segera pergi ke jalanan kota dan membunuh satu persatu para anggota sekte. The Counselor yang tahu kalau F dilepaskan oleh John pun akhirnya membuat pengumuman dan menyuruh seluruh penduduk kota untuk memburu F. Setelah mengalahkan beberapa pria, F masuk ke sebuah gedung dan menemukan banyak senjata di dalam sana. Namun yang membuat F tertarik adalah senjata penyembur api. Tanpa berlama-lama, F pun kembali turun ke jalanan dan membakar para musuh yang ia temui. Di samping itu, The Counselor juga mengarahkan tangan kanannya yang bernama Dex. Tak hanya F saja, Dex juga memilih senjata penyembur api untuk melawan F. Kini F semakin tak kenal ampun dengan menelusuri kota sambil membakar para musuhnya. Hal ini pun membuat anak buah Counselor khawatir dan menyarankan Counselor agar pergi meninggalkan kota ini. Namun Counselor menolak karena selama 200 tahun apapun yang terjadi pasti pemimpin sekte tidak akan meninggalkan kota ini. Sementara itu, F akhirnya harus dihadapkan dengan Dex di tengah jalan. Tapi karena senjata penyembur api milik F kehabisan bahan bakar, jadi F pun melompat masuk ke sebuah gedung dan menggunakan selang air untuk melawan Dex. Namun, api yang ditembakkan oleh Dex terlalu besar dan terus mendorong F mundur sehingga membuat keduanya terjatuh. Lalu saat Dex hendak menembakkan api lagi ke F, tiba-tiba peluru mengenai tang senjata Dex sehingga membuat senjata itu meledak dan membunuh Dex. Ternyata itu adalah ulah dari John, sehingga memungkinkan F untuk kabur. Bersamaan dengan itu, anggota sekte lain muncul dan mulai menyerang John. Tapi tentunya John mampu menjatuhkan mereka dengan mudah. Sedang di sisi lain, The Counselor membawa Ella menggunakan mobilnya. F pun tidak membiarkan hal itu terjadi. Ia lalu mulai mengejar mobil itu sambil menembakinya. Bahkan F juga membunuh para anak buah Counselor sehingga kini tersisa Counselor saja. Pemimpin sekte itu lalu memberitahu F kalau membunuh dirinya itu tidak akan mengubah apapun. Tapi saat Counselor sedang yapping, F sudah tidak mempedulikannya lagi dan langsung menembak kepala Counselor hingga meninggal. Sedang John yang berada di atap gedung juga mencoba menyelesaikan tugasnya untuk membunuh F. Namun ia tidak tega dan alhasil membiarkan F tetap hidup. F lalu membebaskan Ella dan membawanya bersamanya. Sedangkan John melapor ke direktur kalau F masih hidup dan Counselor sudah mati. Keesokan harinya, F membawa Ella ke Penn yang sedang dirawat di rumah sakit. Sementara F yang sudah meninggalkan Ruska Roma kini kembali ke Hotel Continental di New York dan bertemu dengan Winston. Pak Winston pun mengingatkan F kalau mungkin ia sudah memenggal kepala ular, namun bisa saja tubuhnya masih hidup. Jadi Winston hanya bisa memberitahu F agar berhati-hati karena bisa saja masih ada yang mengejarnya. Setelah itu F kemudian pergi ke teater pertunjukan balet untuk melihat Tatiana tampil. Namun bersamaan dengan itu, F mendapat notif pesan kalau harga kepalanya sudah naik hingga $5 juta, yang artinya F kini menjadi buron bagi para pembunuh bayaran. F juga melihat beberapa pria di teater mendapatkan pesan yang sama, jadi F pun langsung pergi secepat mungkin dan film pun bersambung.
Oke guys, itulah alur cerita film Ballerina. Semoga kalian terhibur dengan alur cerita yang saya bawakan. Mohon maaf jika suara saya agak beda atau bindeng karena sedang flu ataupun masuk angin. Sekian dari YND, sampai jumpa di video berikutnya.